McDonnell Douglas F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis bermesin ganda Amerika yang dirancang oleh McDonnell Douglas, sekarang bagian dari Boeing. Mengikuti tinjauan proposal, Angkatan Udara Amerika Serikat memilih desain McDonnell Douglas pada tahun 1969 untuk memenuhi kebutuhan layanan akan pesawat tempur superioritas udara khusus. Eagle pertama kali terbang pada Juli tahun 1972, dan mulai beroperasi pada tahun 1976. Ini adalah salah satu pesawat tempur modern paling sukses, dengan lebih dari 100 kemenangan dan tidak ada kekalahan dalam pertempuran udara, dengan sebagian besar pembunuhan dilakukan oleh Angkatan Udara Israel. Eagle telah diekspor ke Israel, Jepang, dan Aralnya dibayangkan sebagai pesawat superioritas udara murni. Desainnya mencakup kemampuan serangan darat sekunder yang sebagian besar tidak digunakan. Desain pesawat terbukti cukup fleksibel sehingga turunan serangan segala cuaca yang lebih baik, F-15E Strike Eagle, kemudian dikembangkan, mulai beroperasi pada tahun 1989 dan telah diekspor ke beberapa negara. Beberapa varian F-15 telah diproduksi. F-15 dapat ditelusuri asal-usulnya hingga awal Perang Vietnam, ketika Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut AS saling bertarung memperebutkan pesawat taktis masa depan. Menteri Pertahanan Robert McNamara mendesak kedua layanan untuk menggunakan sebanyak mungkin pesawat umum, bahkan jika ada kompromi kinerja. Sebagai bagian dari kebijakan ini, USAF dan Angkatan Laut telah memulai program TFX F-111, yang bertujuan untuk memberikan pesawat interdiksi jarak menengah untuk Angkatan Udara yang juga berfungsi sebagai pesawat pencegat jarak jauh untuk Angkatan Laut. Pada Januari tahun 1965, Sekretaris McNamara meminta Angkatan Udara untuk mempertimbangkan desain pesawat tempur taktis berbiaya rendah baru untuk peran jarak pendek dan dukungan udara jarak dekat untuk menggantikan beberapa jenis seperti F-100 Super Sabre dan berbagai pembom ringan yang saat itu beroperasi. Beberapa desain yang ada dapat mengisi peran ini. Angkatan Laut menyukai Douglas A-4 Skyhawk dan LTV A-7 Corsair II, yang merupakan pesawat serang murni. Sedangkan Angkatan Udara lebih tertarik pada Northrop F-5 Fighter dengan kemampuan serangan sekunder. A-4 dan A-7 lebih mampu dalam peran serangan, sedangkan F-5 kurang mampu, tetapi bisa mempertahankan diri. Jika Angkatan Udara memilih desain serang murni, mempertahankan superioritas udara akan menjadi prioritas untuk badan pesawat baru. Bulan berikutnya, sebuah laporan tentang pesawat taktis ringan menyarankan Angkatan Udara membeli F-5 atau A-7, dan mempertimbangkan pesawat baru berperforma lebih tinggi untuk memastikan keunggulan udaranya. Poin ini diperkuat setelah hilangnya dua pesawat F-105 Thunder Chief. Pada bulan April tahun 1965, Harold Brown, pada saat itu Direktur Departemen Riset dan Teknik Pertahanan, menyatakan LWB menyukai dan mempertimbangkan F-5 dan memulai studi tentang FX. Studi awal ini membayangkan produksi 800 hingga 1000 pesawat dan menekankan kemampuan manuver melebihi kecepatan. Itu juga menyatakan bahwa pesawat tidak akan dipertimbangkan tanpa beberapa tingkat kemampuan serangan darat. Pada tanggal 1 Agustus Gabriel de Sosway mengambil komando-komando udara taktis dan mengulangi panggilan untuk FX, tetapi menurunkan kinerja yang diperlukan dari Mach 3.0 menjadi 2.5 untuk menurunkan biaya. Dokumen persyaratan resmi untuk pesawat tempur superioritas udara diselesaikan pada Oktober tahun 1965, dan dikirim sebagai permintaan proposal ke-13 Kompi pada tanggal 8 Desember. Sementara itu, Angkatan Udara memilih A-7 daripada F-5 untuk peran pendukung pada tanggal 5 November tahun 1965, memberikan dorongan lebih lanjut untuk desain superioritas udara karena A-7 tidak memiliki kemampuan udara ke udara yang kredibel. 8 perusahaan menanggapi dengan proposal. Setelah pilihan turun, 4 perusahaan diminta untuk memberikan perkembangan lebih lanjut. Secara total, mereka mengembangkan sekitar 500 konsep desain. Desain khas menampilkan sayap sapuan variabel, berat lebih dari 60.000 pound 27.000 kg, termasuk kecepatan tertinggi Mach 2,7 dan rasio dorong ke berat 0,75. Ketika proposal dipelajari pada Juli tahun 1966, pesawat itu kira-kira seukuran dan berat TFX F-111, dan seperti pesawat itu, adalah desain yang tidak dapat dianggap sebagai pesawat tempur superioritas udara. Selama periode ini, studi tentang pertempuran di Vietnam membuahkan hasil yang mengkhawatirkan. Teori telah menekankan pertempuran jarak jauh menggunakan rudal dan pesawat yang dioptimalkan untuk peran ini. Hasilnya adalah pesawat bermuatan tinggi dengan radar besar dan kecepatan luar biasa,
tetapi kemampuan manuver terbatas dan seringkali tidak memiliki senjata. Contoh kanoniknya adalah McDonnell Douglas F-4 Phantom II, yang digunakan oleh USAF, USN, dan Korps Marinir AS untuk memberikan keunggulan udara atas Vietnam, satu-satunya pesawat tempur dengan kekuatan, jangkauan, dan kemampuan manuver yang cukup untuk diberi tugas utama menangani dengan ancaman pesawat tempur Soviet saat terbang dengan aturan keterlibatan visual. Dalam praktiknya, karena alasan kebijakan dan praktis, pesawat mendekati jangkauan visual dan manuver, menempatkan pesawat AS yang lebih besar pada posisi yang tidak menguntungkan bagi pesawat tempur yang jauh lebih murah seperti MiG-21. Rudal terbukti kurang dapat diandalkan dari yang diperkirakan, terutama dalam jarak dekat. Meskipun peningkatan pelatihan dan pengenalan meriam M61 Vulcan pada F-4 banyak membantu mengatasi perbedaan tersebut, hasil awal ini menyebabkan evaluasi ulang yang cukup besar terhadap doktrin perakiraan proyek 1963. Hal ini menyebabkan teori energi manuver John Boyd, yang menekankan bahwa tenaga ekstra dan kemampuan manuver adalah aspek kunci dari desain pesawat tempur yang sukses dan ini lebih penting daripada kecepatan langsung. Melalui pembelaan konsep yang tak kenal lelah dan pengaturan waktu yang baik dengan kegagalan, proyek awal FX, Mafia Tempur, menekan pesawat tempur ringan yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam jumlah besar untuk memastikan keunggulan udara. Pada awal 1967, mereka mengusulkan bahwa desain yang ideal memiliki rasio dorong ke berat mendekati 1:1. Kecepatan maksimum selanjutnya dikurangi menjadi Mach 2,3, berat 40.000 pon 18.000 kg, dan beban sayap 80 pon per kaki persegi, 390 kg per meter persegi. Pada saat ini, Angkatan Laut telah memutuskan F-111 tidak akan memenuhi kebutuhan mereka dan memulai pengembangan desain pesawat tempur khusus baru, program VFAX. Pada Mei tahun 1966, McNamara kembali meminta pasukan untuk mempelajari desain dan melihat apakah VFAX akan memenuhi kebutuhan FX Angkatan Udara. Studi yang dihasilkan memakan waktu 18 bulan dan menyimpulkan bahwa fitur yang diinginkan terlalu berbeda. Angkatan Laut menekankan fleksibilitas waktu dan misi berkeliaran, sementara Angkatan Udara sekarang terutama mencari kemampuan manuver.